Jadi baru-baru ini ya, Sadbor yang suka live joget di TikTok akhirnya ditangkap oleh polisi karena diduga mempromosikan judai. Tapi dalam hal ini ada dua hal. Ini adalah International Driving License, lesen memandu antarabangsa. Semua orang boleh dapat benda ni. Dia ada macam-macam page, banyak page kat bahagian dalam ni. Kita naik mobil, begitu tahu tujuan yang mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu Syokokanyarek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Rek, di kesempatan di video kali ini Mas Farhan akan reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang si Sadbor atau beras habis, live solusinya yang itu sempat viral dan sempat meraup hasil dari live-nya sampai puluhan juta rupiah para sahabat dan teman-teman. Siapa yang tidak kagum kepada Sadbor atau yang dinamakan Gunawan itu ya para sahabat dan teman-teman. Sampai dijuluki kampung live macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini banyak menguntungkan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan, dan si Sadbor ini di dalam videonya sampai masuk TV ya, diliput dalam sebuah television waktu itu, waktu viral dekat Indonesia, karena mereka juga memberi lowongan pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat sekitar seperti yang tak ada pekerjaan. Tapi apa ya, di sisi lain ada juga yang mengatakan tidak ada marwah macam itu. Kita ini ada letak marwahnya, ada marwah, ada kemaluannya, ada martabatnya, dan disitulah ada juga berbeda pendapat tentang ini para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, si Sadbor ini karena dalam live-nya, karena mereka terlalu apa ya, terlalu ambisius, bahkan di dalam konten-konten kreator sekarang ini yang diliput di television, di berita-berita news, mereka terlibat mempromosikan akun judi macam itu para sahabat. Dan di sini aku letak tahu para sahabat dan teman-teman, dulu memang netizen Malaysia, netizen Indonesia itu yang bercakap dekat Malaysia itu memang rajanya judi macam itu. Aduh, aku tak tahu. Tapi apa yang berlaku dekat Indonesia ini, banyak orang yang tak tahu juga, dan sedikit demi sedikit terbongkar juga ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan yang dulunya si Sadbor ini cuma live biasa karena disawer, mungkin katanya sih, yang menurut di beritanya Mas Farhan yang menggali beritanya, mungkin yang nyawer, yang ngasih gift itu kan si tukang itulah, judai lah. Jadi di situ Sigit Sadbor kayak berterima kasih, gacor dalam videonya macam itu para sahabat dan teman-teman. Aduh, sampai direkam videonya, disebarkan, dan sedang ditangkap oleh polisi. Sekarang para sahabat diperiksa lah. Dan teman-teman penasaran, para sahabat dan juga teman-teman penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Let's go. Kalian udah tahu kan ditangkapnya Sadbor joget oleh polisi, ini kasihan atau emang pantas nih?
Oke, jadi baru-baru ini ya, Sadbor yang suka live joget di TikTok akhirnya ditangkap oleh polisi karena diduga mempromosikan judai. Tapi dalam hal ini ada dua hal yang harus kita bahas ya, antara kasihan atau emang pantas nih. Oke, yang pertama dari sisi kasihan, mungkin si Sadbor ini niatnya nyari duit aja nih. Dan diketahui juga ya, jogetan dia di live TikTok itu sudah mempengaruhi banyak orang. Bahkan orang-orang di kampungnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Bisa cukup mengurangi beban orang-orang yang pengangguran di sana. Cuman sekali lagi, cara Sadbor ini juga banyak yang nggak suka. Tetapi di sisi lain, si Sadbor ini yang diduga pemiliknya bernama Gunawan termakan oleh kecerobohannya sendiri. Walaupun si Sadbor ini sudah klarifikasi bahwasanya dirinya nggak mempromosikan judai, tapi ada banyak bukti nih video beredar pada saat dia live itu beberapa kali nyebut platform Judayana online tersebut. Jadi di satu sisi ya kita nggak bisa kasihan juga, karena kalau dia mempromosikan judai, ada banyak ribuan orang yang akhirnya tertipu oleh judai online. Dan pada akhirnya kalau banyak orang yang akhirnya tergiur judai karena promosi dari si Sadbor ini, ujung-ujungnya ya masyarakat kita juga yang rugi, karena memang bisnis Judayana ini sangat-sangat meresahkan ya. Apalagi yang lebih parah, ada pegawai Komdigi yang ternyata malah melindungi situs judai. Ini kan konyol. Gimana menurut kalian? Jadi ini ada lini pekerjaan baru nih ya kan, mengandalkan saweran online. Jadi dia live habis itu joget-joget nanti disawer sama orang. Ini sampai satu kampung katanya melakukan hal ini gitu. Ya, ini kan problem sosial kita. Karena masyarakat terpaksa melakukan itu karena apa? Job itu susah didapat, lowongan kerja itu susah. Masa sih bukannya banyak kerja? Di mana-mana lowongan pekerjaan itu susah. Ya, itu tugasnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mereka, orang-orang itu. Supaya tidak melakukan begitu, yang menurut ayah sih itu pekerjaan yang tidak wajar lah. Nggak wajar ya? Tapi ya kalau orang mau mengatakan bahwa habis gimana, saya mau cari makan, ini ada kesempatan, ya. Dan nggak merugikan siapa-siapa. Ya memang nggak apa-apa, tapi kan menurut ayah manusia ini kan ada apa namanya martabatnya ya. Martabat seseorang itu dihargai dari apa? Dari mana dia dapat uang untuk kebutuhan hidup. Kalau pekerjaan yang seperti itu kan pekerjaan yang aneh menurut ayah. Beberapa orang berpendapat ini seperti kayak ngemis online gitu. Beberapa orang ya berpendapat menyedihkan karena memang rupanya masyarakat kita ini keadaan kesejahteraannya sekarang ini lagi buruk. Sekarang pertanyaan begini, kalau misalnya ternyata lebih banyak uang yang didapat kalau kerja begini dibanding kerja jadi karyawan fresh graduate misalnya, gimana? Itu tetap kan tidak sesuai dengan martabat manusia. Jadi kita juga sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya, kita harus menyadarkan Jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita, benjol kepala kita. Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju. Kita dapat nomor urut 1 Pak Surya, dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2, karena kita ingat 2,7 triliun. Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Ini adalah International Driving License, lesen memandu antarabangsa. Semua orang boleh dapat benda ni. Dia ada macam-macam page, banyak page kat bahagian dalam ni. Korang tak payah masuk kelas memandu, just korang pergi boleh apply dekat JPJ, bayar je RM150. So bila korang ada International Driving License ni, dah senang. Korang boleh drive dekat mana-mana satu dunia. Sebab dia ada macam-macam bahasa. Approved by JPJ Malaysia. Bayar je RM150. Tak payah masuk kelas memandu balik ke apa ke. Dah senang korang pergi luar negara. Korang boleh sewa kereta. Tak payah nak naik public transport kan. Macam sekarang saya dekat Itali, Maranello. Dan hari ni saya akan test drive kereta ni. Dekat on road atas jalan raya dekat Italia. Ini adalah Ferrari 296 GTB. Korang tengok kereta ni, cantik kan? Saya belanja sikit.
Saya akan drive kereta ni sekejap lagi dekat atas jalan raya dekat Itali. Ada lagi beberapa kereta yang kita akan drive hari ni, macam Ferrari SF90, Ferrari Roma Spider. Dan korang pun boleh dapat benda ni. Korang just pergi JPJ, bayar RM150, setahun boleh drive mana-mana satu dunia, guys. Aduh. Kok ngeri juga ya para sahabat dan teman-teman. Kalau kita nengok videonya, si Sadbor ini sudah dibotak ya sekarang ya. Sudah dibotak, sudah pakai baju tahanan yang dulunya enak meraup puluhan juta setiap harinya ketika saat live. Dan juga Mas Farhan kalau lewat di beranda itu, Mas Farhan juga bertanya-tanya, kok ada ya lah orang yang nyawer cuma joget-joget gitu-gitu aja ya. Dan aku berasa live solusinya gitu kan, sampai joget-joget geleng-geleng itu disawer sampai paus dan juga singa gitu. Dan Mas Farhan itu kembalinya sama yang kuasa aja, sama Allah aja. Mungkin rezekinya orang itu ada takarannya masing-masing, dan asal ada usaha, dan itu kan sudah usaha seperti punya handphone dan juga berusaha live, dan akhirnya yang dikatakan ngemis online gitu. Jadi gak apa-apa, yang penting usaha, daripada terdiam duduk di rumah kan tak ada orang yang ngasih duit. Takkanlah duit turun dari atas turun ke bawah dan ke bumi para sahabat dan teman-teman. Ada usaha lah. Dan di sini tak cukup lama ya para sahabat dan teman-teman, akhirnya yang sudah ketahuan yang nge-give itu kebanyakan yang orang seperti itulah, judai-judai macam itu. Sampai Sadbor ini boleh buat rumahnya belum siap lagi sekarang ini, dan sudah ketangkep kayak gitu. Dan kasihan juga sih, tapi lah apalah daya, kalau sudah berlaku seperti itu memang salah ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga para sahabat dan teman-teman, kalau memang kita bicara itu tentang politik ya di dalam video itu, Mas Farhan ya memang seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dalam video itu katanya jalannya rusak, sama dengan kampung Mas Farhan. Kalau memang naik mobil kita, kapan kita sampainya kalau kita sudah kejedot kepalanya macam itu. Mesti begitu para sahabat. Kampung-kampung itu memang tak beda dengan yang di kota-kota macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan pesan Mas Farhan untuk para sahabat yang memang mau merantau ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, khususnya ke Malaysia, jangan sampai datang secara haram lewat belakang. Itu yang selalu Mas Farhan pesan. Jangan sampai datang secara ilegal. Itu yang paling penting, karena konsekuensinya kalau kalian datang ke Malaysia secara ilegal akan menjadi buronan polis dan juga immigration. Kalian hidup tak tenang, kerja juga tak tenang. Itulah konsekuensinya. Jadi datanglah secara halal lewat depan. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.